Hai, minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di Kenal Jepang ya, YouTube untuk belajar Minano Nihongo bab 5 ya. Di sini temanya kata kerja menuju ya. Hai. Oke. Nah, untuk buku yang digunakan tetap sama ya, masih sama yaitu Minano Nihongo 1. Hai. Oke. Oke, coba kita mulai dulu dari kosakatanya ya. Yang pertama di sini ada ikimas, yang artinya pergi. Ikimas, datang. Kaerimas, pulang. Gakko, sekolah. Supa, ya, pasar swalayan. Eki, ya, stasiun. Hikoki, pesawat terbang. Fune, kapal laut. Oke. Kotoba yang selanjutnya adalah densha, ya, kereta api. Chikatetsu, kereta bawah tanah. Shinkansen, kereta cepat ya atau Shinkansen. Basu, bis ya. Takushi itu taksi. Jitensha, sepeda. Aruite, jalan kaki ya. Dan ada hito ya. Hai, hito atau orang ya. Hai. Kosakata selanjutnya di sini ada tomodachi ya, teman. Kare, dia laki-laki. Kanojo, dia perempuan. Dan kajoku, keluarga. Lalu di bawahnya ada hitoride ya, seorang diri. Senshu, minggu lalu. Konshu, minggu ini. Raishu, minggu depan. Hai, oke. Hai. Nah, di sini ada lagi Sengetsu ya, Sengetsu bulan lalu. Kongetsu ya, bulan ini. Raigetsu, bulan depan. Lalu ada Kyonen, tahun lalu ya, kyo-nya pendek ya, Kyonen. Ada Kotoshi, tahun ini. Rainen, tahun depan. Ada nani-nani nen ya, tahun berapa gitu ya. Nanen, tahun berapa? Hai. Oke. Lalu ada nani-nani gatsu ya, bulan apa? Misalnya ini diisi oleh angka ya. Bulan Januari berarti angka 1 ya, ichigatsu, nigatsu dan seterusnya. Lalu ada nangatsu ya, bulan apa? Oke. Di sini di bawahnya ada angka ya. Kita lihat angkanya ada tsuitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika ya, itu tanggal 1 sampai 6. Hai. Oke. Lalu ada nanoka ya, yoka, kokonoka, toka. Itu angka tanggal 7 sampai 10. Nah, ada juga 14 ya. Kalau 14 itu bukan Juyong Nichi ya, tapi Juyoka. Lalu 20, tanggal 20 ada Hatsuka ya. Tanggal 24 Niju Yoka. Hai. Nah, untuk tanggal tadi di luar tanggal 1 sampai 10, terus 14, 20, 24 itu adalah pakainya nichi ya, nichi ya. Jadi angka ditambah nichi untuk tanggal-tanggal yang tadi ya, di luar yang tadi. Hai. Oke. Kosakata selanjutnya nanichi ya, tanggal berapa atau berapa hari. Itsu ya, kapan. Terus tanjobi, hari ulang tahun. So desu ne, ya betul. Lalu ada domo arigatou gozaimashita, terima kasih banyak. Ada do itashimashite, ya sama-sama. Ada bangseng ya, peron nomor berapa gitu. Hai, oke. Selanjutnya ada tsugino ya, tsugino itu yang berikutnya. Futsu itu biasa. Kyuko itu ekspres ya, biasanya kereta ya, ekspres. Lalu ada Tokyu itu super ekspres. Hai. Oke, nah itu kosakatanya silakan dihafalkan ya, agar apa namanya ketika belajar tahu kosakatanya harus pakai apa gitu. Hai. Nah, di sini ada keterangan tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini, ada 6 ya. Bisa dilihat di situ. Kita masuk ke yang pertama. Oke. Yang pertama adalah tempat ya. Jadi kata benda tapi di sini tempat ya. Tempat ditambah ya, itu walaupun dibacanya he ya. Tapi walaupun ditulisnya he itu dibacanya ya. Itu partikel ya, artinya ke ya. Tempat ikimas ya, tempat kimas, tempat kaerimas. Pergi ke tempatnya apa? Datang ke mana? Pulang ke mana? Kayak gitu ya. Hai.
Untuk contohnya ada di sebelah kanan, itu ada Kyoto ya. Kyoto itu adalah nama kota ya, ya nama daerah gitu ya di Jepang. Hai. Kyoto ikimasu, saya akan ya, saya pergi ke Kyoto gitu. Hai. Oke. Yang selanjutnya ada Nihon ya, Jepang. Contohnya adalah Nihon kimashita ya, saya sudah datang ke Jepang, ke Jepang. Oke. Nah, selanjutnya masih sama ya pola kalimatnya yang tadi. Tempat ikimas, kimas atau kaerimas, ditambah depannya pakai watashi wa ya, saya gitu ya. Hai, contohnya yang pertama itu ada watashi wa supa ikimas. Saya pergi ke supermarket ya. Yang kedua ada sato-san wa kaisha ikimas. Sato-san datang ke perusahaan ya. Lalu ada Karina-san wa uchi kaerimasu. Karina-san pulang ke rumah gitu. Hai, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, tadi kan tempat ya, pergi ke, pulang ke, datang ke. Nah, kalau bertanya berarti pulang kemana, pergi kemana, ya, datang kemana gitu kan? Hai. Nah, itu bagaimana kalau bertanya, Sensei? Ya, jawabannya adalah ini apa? Anatawa ya, atau orang ya, anatawa ya. Doko itu apa? Kata tanya kemana gitu ya. Hai. Anatawa doko ikimasu ka? Doko kaerimasu ka? Doko kimasu ka? Ya, belakangnya bertanya. Misalnya di sini contohnya yang pertama, anatawa doko ikimasu ka? Anda akan pergi kemana ya? Sato-san wa doko kimasu ka? Sato-san akan datang kemana gitu ya. Karina-san wa doko kaerimasu ka? Gitu ya. Karina-san akan pulang ke mana? Hai, oke des. Nah, ini juga ya contoh, coba kita lihat. Rei ya, contohnya di sebelah kiri ya ada kesa. Kesa itu apa ya? Kesa itu tadi pagi gitu ya, tadi pagi. Hai. Kesa supa. Contohnya, kesa doko ya. Pertanyaan itu doko atau kemana? Kesa doko ikimashita ka ya. Tadi pagi pergi kemana gitu ya. Kotae jawabannya adalah supa ikimashita ya. Saya pergi ke supermarket. Hai, oke. Nah, ini ada bunpo atau pola kalimat lagi. Misalnya ada kata tanya tadi yang keluar itu adalah doko ya. Hai, kita pakai aja doko ya kata tanyanya. Doko ditambah mo ditambah bentuk negatif. Ya, coba kita lihat. Contohnya, kesa tadi pagi, doko ikimashita kak, kamu sudah pergi kemana gitu ya. Nah, sudah pergi kemana. Nah, tidak nani-nani pun ya, tidak pergi kemana pun misalnya ya. Jadi, dokomo ya, ikimaseng deshita. Ya, jadi belakangnya sesuaikan dengan waktu. Dokomo ikimaseng deshita. Tidak pergi ke mana-mana gitu ya. Hai. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga sama tadi ya. Kalau tadi itu kata tanyanya di mana gitu ya. Kalau ini bisa nani ya. Nani mo tabemasen, tidak makan apapun gitu ya. Dokomo ikimasen, tidak pergi kemanapun ya. Daremo imasen ya, tidak ada siapapun. Hai. Oke. Nah, pola kalimat tadi ya tempat kimas kayak rimas gitu ya. Hai. Oke, terus ada bentuk mo negatif ya yang artinya ini pun tidak gitu. Oke. Pola kalimat yang ketiga di sini ada alat ya. Alat. Tahu ya pelajaran sebelumnya mungkin kalau sudah pernah ya. Fungsi dari partikel D salah satunya adalah untuk menyatakan sebuah alat yang digunakan gitu ya. Alat D tempatnya ikimas, kimas, kaerimas ya. Jadi pergi atau datang atau pulang ke ya tempat ya atau tempat menggunakan ya, menggunakan apa? Misalnya itu mau ke Kyoto ya, di sebelah kanan mau ke Kyoto. Gimana cara pergi ke Kyoto? Pakai bis. Berarti basude
ya dengan bis, alatnya kan bis ya. Basude Kyoto ikimasu ya. Pergi ke Kyoto dengan bus. Hai. Oke. Yang kedua, Nihong ya. Nihong Jepang ya. Hikoki de Nihong ekimashita ya. Hikoki de. Dengan menggunakan pesawat ya. Saya datang ke Jepang dengan menggunakan pesawat seperti itu ya, kurang lebih artinya. Hai. Oke. Hai, nah ini juga sama ya kayak tadi, cuman ini ditambah watashi wa ya subjeknya ya. Watashi wa alatnya apa? Pakai partikel D ya. Tempatnya di mana? Ikimas atau kimas atau kaerimas ya. Hai. Contoh yang pertama di sini ada watashi wa jitensha de supae ikimas. Saya jitensha de menggunakan sepeda pergi ke Supa atau saya pergi ke Supa menggunakan sepeda ya. Hai. Oke. Yang kedua ada Sato-san wa chikatetsu de kaisha e kimasu ya. Sato-san datang ke perusahaan chikatetsu de ya dengan menggunakan kereta bawah tanah. Hai. Oke. Selanjutnya di sini ada Karina-san. Karina-san wa fune de uchi e kaerimasu ya. Karina-san pulang ke rumah menggunakan kapal laut gitu ya. Hai. Oke. Nah, kalau tadi di awal kalimat awal itu menanyakan di mana gitu ya, di mana gitu ininya, di mana bertemunya, hai, hai, atau di mana perginya gitu ya, kemana perginya gitu ya, hai. Oke. Nah di sini ada alat D tempat ikimas, kimas, kaerimas ya. Misalnya anata wa nande gitu ya, tempat ikimas, kimas, kaerimaska gitu ya. Anda gitu ya, nande ya. Nande itu menggunakan alat apa gitu ya. Nande apa? Tempat ya. Tempat ikimaska ya. Menggunakan apa pergi ke suatu tempat gitu. Baik. Anata wa nande supaya ikimaska. Kamu atau Anda nande ya pergi menggunakan apa gitu ya ke supermarket ya. Yang kedua, Sato-san wa nande kaisha kimasu ya. Sato-san datang ke perusahaan gitu ya. Nande ya. Menggunakan apa gitu. Baik. Lalu yang ketiga, Karina-san wa nande uchi e kaerimasu ka? Karina-san pulang ke rumah nande ya dengan menggunakan apa gitu ya. Hai. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk alat ya, kita review dulu untuk alat. Pakai alat apa itu nande ya. Hai. Kalau kemana itu doko gitu ya. Hai. Oke. Nah di sini ada contoh ya yang sebelah kiri ada Kesa tadi pagi ya. Pergi kemana? Ke supermarket ya. Kita lihat tray-nya contohnya di sini. Kesa nande supae ikimashita ka gitu ya. Kesa tadi pagi nande dengan menggunakan apa pergi ke supermarket gitu ya. Belakangnya harus bertanya. Takushi de supae ikimashita ya. Pergi ke supermarket dengan menggunakan taksi ya. Hai, oke. Nah, yang keempat. Nah, di sini ada orang ya ditambah partikel to ya. Ada orang ditambah partikel to. Ditambah tempat ikimas, kimas atau kaerimas ya. Nah, sudah tahu ya partikel itu di sini artinya ke ya. Hai, ke. Tapi kalau to itu apa? Partikel apa? Artinya dengan ya, dengan ya. Dengan orang misalnya ya, dengan siapa gitu ya. Nah, contohnya di sebelah kanan ada Kyoto ya, daerah di Jepang. Itu ada teman ya, laki-laki dan laki-laki. Berarti Tomodachi to ya, bersama teman. Kyoto ikimasu, saya pergi ke Kyoto. Oke, yang kedua di sini ada Nihong ya, Nihong ke Jepang. Itu sama siapa ya? Sama seorang diri ya. Nihong de Nihong de. Apa tuh? Hitori de Nihong kimashita. Saya datang ke Jepang dengan seorang diri gitu ya, hitori de. Hati-hati ya minasang, kalau bersama dengan orang lain gitu ya, itu pakai to ya, misalnya Yamada sang to ya, apa
Kyoto ikimasu gitu ya. Tapi kalau sendiri itu pakainya de ya, pakainya de ya. Hati-hati ya, bukan hitori to, tapi hitori de ya. Hai. Oke, nah ini sama ya kayak tadi pola kalimatnya, hanya ditambah watashi wa. Jadi watashi wa orang to dengan siapa ya, tempat gitu ya, pergi atau pulang atau datang ke tempat kemana gitu ya. Hai. Nah, contoh yang pertama di sini ada watashi wa tomodachi to supae ikimasu ya. Saya tomodachi to ya, bersama teman gitu ya, supae ikimasu ya. Pergi ke supermarket bersama teman ya. Terus yang kedua, sato-san wa hitori de ya, kaisha ikimasu ya. Sato-san datang hitori de, hati-hati ya karena seorang itu pakainya bukan to tapi pakai hitori de kaisha ikimasu ya. Sato-san sudah datang ke perusahaan seorang diri, ya. Hai, yang ketiga, Karina-san wa hitori de uchi e kaerimasu. Karina-san pulang ke rumah hitori de ya, seorang diri. Hai, oke. Nah, ini untuk kata tanyanya. Tadi kan bersama siapa gitu ya? Bersama teman, bersama apa? Keluarga gitu. Nah, kalau kata tanyanya apa? Dareto ya, yang artinya bersama siapa. Pola kalimatnya seperti ini. Anata wa dareto tempat ikimasu ka gitu ya, atau kimasu ka, kaerimasu ka gitu ya. Dareto ya, bersama siapa. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Anata wa dareto supaya ikimasu ka. Anda pergi ke supermarket bersama siapa? Ini bersama siapa? Misalnya sendiri berarti hitori de supaya ikimasu gitu ya. Nah, terus yang kedua, Sato-san wa dareto kaisha kimasu ka? Sato-san datang ke perusahaan sama siapa gitu ya? Bersama siapa? Dareto. Oke, yang terakhir, di sini ada Karina-san wa dareto uchi e kaerimasu ka? Karina-san sudah pulang ke rumah bersama siapa? Ya, dareto bersama siapa gitu ya. Hai. Oke. Nah, ini ada contoh latihan ya. Di sebelah kiri ada kesa tadi pagi ya. Dia sudah lampau. Ditambah supa ya, supermarket. Oke. Hai. Jadi, gimana nih coba? Kesa, dareto supa ikimashita ka? Gitu ya. Tadi pagi pergi ke supermarket gitu ya. Bersama siapa? Dareto. Oh, sendiri. Berarti hitori de ya, hati-hati ya, bukan hitori to. Hitori de supaya ikimashita. Saya pergi ke supermarket seorang diri. Hai. Nah, ini di bawah ada ya contoh latihannya. Silakan nanti bagi minasang yang ingin dicek pola kalimatnya boleh di kolom komentar YouTube ya. Oke, sampai sini dulu karena masih ada ini sebenarnya lanjutannya. Tapi saya stop dulu di sini, nanti kita masuk ke pertemuan kedua ya, part kedua dari bab 5 ini. Oke, jangan lupa follow Kenal Jepang ya di TikTok maupun Facebook maupun Instagram karena tak kenal maka tak Jepang ya. Hai. Oke, arigatou gozaimasu. Hai, mata aimashou. Hai.